Oke, jadi tanda kedua nih teman-teman ya, dari tanda kedua itu kan dari psikisnya teman-teman ya, dari sensasi psikisnya, dan yang tadi itu kan dari sensasi medisnya yang pertama ya teman-teman ya. Dan ini sensasi psikisnya, kalau misalkan sensasi psikisnya kalian itu sudah mulai membaik, ini tandanya teman-teman ya. Yang pertama, sudah tidak takut ketika ada sensasi. Nah, kalau misalkan kalian sudah ada tanda ini, ketika ada sensasi, kalian itu sudah belajar cuek, belajar masa bodoh. Dulu, teman-teman ya, ketika ada sensasi, itu kan kita selalu berpikirnya kemana-mana. Selalu takut, selalu cemas, selalu gelisah gitu, teman-teman ya. Ketika ada sensasi apapun, itu tiba-tiba gelisah, cemas, was-was gitu. Terus juga jantungnya berdebar gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian sudah mulai hilang sensasi itu, walaupun kadang-kadang colak-colek gitu teman-temannya, berarti kalian itu sudah mulai membaik teman-temannya. Biasanya sensasi, ketika ada sensasi kalian itu sudah tidak panik lagi, sudah tidak cemas lagi, sudah tidak was-was lagi gitu teman-temannya. Ataupun kalian itu masih ada nih kecemasan ketika ada sensasi, terus ada cemas, tapi durasinya sebentar gitu teman-temannya, durasinya sebentar, berarti kalian itu sudah mulai tahap pemulihan gitu teman-temannya. Ketika ada sensasi, kalian itu cemasnya hanya sedikit, terus juga kapasitasnya sedikit, kapasitas cemasnya gitu teman-teman. Jadi berarti kalian itu sudah mulai membaik gitu teman-temannya. Itu yang pertama ya. Terus juga was-was mulai berkurang ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan was-wasnya sudah berkurang, cemasnya sudah berkurang, berarti kalian itu harus dipahami dan harus disyukuri bahwa kalian itu dalam tahap pemulihan. Kalian harus bersyukur itu teman-teman ya. Terus juga yang kedua, sudah bisa memahami sensasi-sensasi gitu teman-temannya. Dulu teman-temannya saat terkena gangguan asam gad anxiety psoriasis, saat masih parah-parahnya di bawah 75% ke bawah teman-temannya, itu ketika ada sensasi itu kita itu selalu takut teman-temannya. Jadi dulu itu nggak paham teman-temannya, ketika ada sensasi kita itu selalu berpikir kemana-mana, waduh jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya, ini jangan-jangan ini tanda kematian gitu teman-teman. Nah ketika sekarang kalau misalkan kita itu sudah mulai membaik, itu sudah bisa memahami sensasi teman-temannya. Oh ini sensasi yang kemarin nih, kemarin juga nggak apa-apa gitu teman-temannya. Sekarang juga ya kalau misalkan ada sensasi ya nggak akan terjadi apa-apa gitu teman-temannya. Jadi itulah kalau misalkan kalian sudah bisa memahami, dan kalian itu akan bisa cepat membaik gitu teman-temannya. Oke, selanjutnya sudah bisa menyadari mental belum stabil gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian masih ada kecemasan sedikit, gak apa-apa nih, mental saya belum stabil gitu teman-teman ya. Oke, yang ketiga, tidur sudah mulai nyenyak teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam gad anxiety psoriasis dulu kan, di saat masih parahnya teman-teman ya, misalkan kondisi kalian itu di bawah 85% bahkan ataupun di bawah 95% teman-teman ya, itu kita itu sulit untuk tidur gitu teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Karena kenapa bisa sulit untuk tidur, karena pikirannya masih gelisah teman-temannya, karena pikirannya masih terpeling kemana-mana gitu teman-temannya. Nah kalau misalkan sekarang kalian itu sudah mulai bisa tidur, berarti kalian itu pikirannya sudah mulai rileks teman-temannya, sudah bisa menerima bahwa ini adalah hanya sensasi gangguan asam lambung dan psikis gitu teman-temannya, dan anxiety disorder. Terus juga kalian sudah mulai bisa tidur nyenyak, itu berarti pikiran kaliannya sudah mulai rileks dan sudah bisa belajar cuek gitu teman-temannya. Itu ya, itu adalah sensasi dari psikis ya teman-teman ya. Kalau misalkan tidurnya sudah mulai nyenyak, berarti kalian itu sudah mulai ada pembaikan ya teman-teman ya. Walaupun misalkan dalam satu minggu teman-teman ya, dalam satu minggu itu mungkin saja tidur kalian itu yang nyenyaknya itu hanya 3 malam ataupun 4 malam, terus juga kelima malamnya ataupun 6 malamnya itu biasanya nggak bisa tidur nyenyak lagi, sering bangun di tengah malam gitu teman-temannya. Terus kalau misalkan sudah bangun terus sulit tidur lagi, nggak apa-apa teman-teman ya. Itulah proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psoriasis gitu teman-teman ya. Jadi kalian terima saja dan sadari saja, terus pahami saja gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya sudah mulai ada senyuman. Nah teman-teman ya, siapa nih teman-teman yang sudah mulai bisa tersenyum di dalam aktivitasnya ataupun di dalam kesehariannya, di dalam obrolannya gitu teman-teman ya. Yang dulunya teman-teman ya, ini pengalaman saya itu walaupun dihibur semacam apapun gitu teman-teman ya, kita misalkan dihibur nih sama orang-orang terdekat kita, dihibur sama orang tua kita gitu teman-temannya, sering dibercandain gitu teman-temannya, itu dulu
jangankan untuk tersenyum gitu, jangankan untuk tertawa gitu teman-temannya, tersenyum saja ogah gitu teman-temannya. Karena apa? Karena ya di pikirannya itu tentang sensasi, tentang penyakit, tentang penderitaan, tentang umur yang sudah nggak panjang lagi gitu teman-temannya. Boro-boro pingin ketawa teman-temannya, senyum aja ogah gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kalian itu sudah mulai ada senyuman gitu di apa ya, di obrolannya, di bercandain sudah apa ya, sudah bisa gitu teman-teman, sudah bisa ikut bercanda gitu teman-temannya. Terus juga sudah mulai, apalagi teman-teman sudah mulai bisa ketawa bebas gitu, ketawa lepas gitu teman-teman, berarti kalian ya udah sembuh teman-teman ya. Terus kalau misalkan kalian ini sekarang baru bisa senyum aja, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalian itu harus dipahami bahwa kalian itu psikisnya belum sembuh total, ataupun psikisnya itu belum stabil gitu teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dipahami saja teman-teman ya, terima saja teman-teman bahwa kalian itu dalam tahap pemulihan. Jangan berandai-andai, wah jangan-jangan saya nggak akan sembuh selamanya gitu teman-teman. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kalian sadari, nikmati, pahami saja gitu teman-teman ya. Terima saja ya teman-teman ya, nikmati saja prosesnya ya. Karena kalau misalkan kita malah mengeluh, nanti kita malah apa ya, jadi sulit sembuh gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah ini jadi teman-teman itu sudah mulai ada kebahagiaan teman-teman ya, sudah mulai bisa senyum, sudah ada kebahagiaan walaupun hanya sedikit gitu teman-teman. Ataupun walaupun hari ini nih kita sudah merasa bahagia, terus besoknya ngurung lagi, nggak apa-apa teman-temannya. Memang seperti itu pemulihannya teman-teman ya, psikis ataupun mental itu pemulihannya memang butuh proses teman-teman ya. Jadi kalian sabar saja dan konsisten saja melakukan metode-metodenya gitu teman-teman ya. Terus lanjut lagi ya, sudah bisa menikmati hari ya teman-teman ya. Siapa nih yang sudah, kalian yang sudah bisa merasakan kebahagiaan ataupun sudah bisa merasakan menikmati hari teman-teman ya. Dulu teman-temannya, sepengalaman saya itu kalau misalkan kita masih parahnya teman-temannya dari gangguan asam GERD anxiety psoriasis itu, hari itu serasanya lama banget teman-teman ya, lama banget ke malam, lama banget dari malam, lama banget ke pagi gitu teman-teman ya. Itu saya dulu teman-temannya. Dan sekarang kalau misalkan teman-teman itu sudah merasa ini baru saja bangun aktivitas, terus ini udah sore aja nih, nah berarti kalian itu sudah bisa menikmati hari teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa menikmati hari itu serasanya cepet teman-temannya. Kita baru aja melakukan beberapa aktivitas, terus udah jam 12 aja gitu teman-temannya. Terus dari jam 12 kita aktivitas lagi ataupun melakukan kegiatan apapun gitu teman-teman, terus berasa sudah sore aja gitu teman-temannya. Nah itu kalian itu sudah bisa menikmati hari. Dan kalau misalkan kalian sudah bisa apa ya, sudah merasakan seperti itu gitu teman-teman, kalian itu sudah ada di tahap benar-benar sudah mulai sembuh gitu teman-temannya. Oke lanjut ya, kecemasan hilang timbul ya teman-temannya. Kalau misalkan dulunya kalian itu cemasnya berlebihan ya, setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik teman-temannya kalian itu selalu merasa cemas. Nah kalau misalkan kalian itu cemasnya sudah mulai hilang timbul, 1 jam misalkan sekali, ataupun setengah hari sekali, ataupun 2 jam sekali gitu teman-teman, kalian merasa cemasnya, nggak apa-apa teman-temannya. Kalian pahami dan sadari saja, terima saja teman-temannya, bahwa kalian itu sudah mulai dalam tahap fase pemulihan gitu teman-temannya, pemulihan psikisnya gitu. Karena psikis itu memang butuh proses, butuh latihan gitu teman-teman ya. Kalian sabari dan sadari aja gitu teman-teman ya. Oke lanjut, sudah tidak kepo lagi terhadap sensasi gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita dulu saat terkena gangguan asam GERD anxiety psoriasis lagi parah-parahnya teman-teman ya, setiap ada sensasi, ini pengalaman saya, setiap ada sensasi itu saya selalu searching di Google teman-teman ya. Searching di Google nih, sensasi sakit kepala ya, tandanya apa. Kalau misalkan ada artikelnya teman-temannya, sakit kepala tandanya kanker ini. Waduh, di situ teman-temannya mulai stres, mulai cemas lagi, gelisah lagi gitu teman-teman. Terus ada sensasi di bagian rusuk kiri ya teman-temannya, di bagian tulang rusuk di bawah, sensasi di bagian tulang rusuk sakit. Tandanya apa? Muncul tuh artikel-artikelnya, wah bahwa gangguan ini, gangguan itu, waduh gitu teman-temannya. Nah itu tambah takut, dan kita itu tambah stres, tambah cemas, tambah gelisah, tambah was-was gitu teman-temannya. Jangan-jangan ini tanda kematian, jangan-jangan umur saya nggak panjang lagi. Biasanya seperti itu teman-temannya. Dan kalau misalkan kalian itu sudah mulai membaik, biasanya ketika ada sensasi teman-teman ya,
itu kalian udah cuek teman-temannya. Ah, masa bodoh, kemarin juga ngalamin sensasi ini dan nggak baik, nggak apa-apa dan masih baik-baik saja gitu teman-temannya. Nah, kalau misalkan kalian sudah merasa cuek dengan sensasi teman-temannya, sudah bisa masa bodoh gitu teman-temannya, sudah tidak cemas lagi ketika ada sensasi, berarti kalian sudah dalam tahap pemulihan. Bagus teman-teman ya. Kalian tetap konsisten, pahami saja ke sana teman-teman ya, bahwa kalian itu akan sembuh gitu teman-teman ya. Lanjut ya. Sudah tidak kepo udah ya tadi teman-teman ya. Ini sudah berapa menit teman-teman videonya, nanti HP saya nge-lag nih. Udah 24, ya Allah ya Allah. Udah mau maghrib juga. Oke, selanjutnya yang ke-8 ya, sudah mulai menerima kenyataan ya teman-teman ya. Biasanya teman-teman ya, ini pengalaman saya ya, mudah-mudahan saja kalian nggak mengalami ini. Dulu saya itu nggak pernah nggak mau menerima kenyataan teman-teman ya, nggak mau menerima bahwa saya itu sedang sakit gitu teman-teman ya. Saya tuh nggak mau mengalami sakit ini. Saya itu nggak mau menerima lah, selalu membanding-bandingkan gitu teman-temannya, selalu membanding-bandingkan keadaan saya dengan keadaan orang lain. Kenapa saya yang harus sakit seperti ini, kenapa bukan orang lain saja gitu teman-temannya. Saya nggak mau sakit seperti ini gitu teman-temannya. Dan kalau misalkan terus kita berpikir seperti itu menjadi stres tersendiri teman-temannya. Itu saya dulu teman-temannya. Dan kalau misalkan kalian itu sudah bisa menerima kenyataan gitu teman-teman, nggak apa-apa nih, saya jalani aja hidup saya seperti ini gitu teman-teman, dan nanti juga akan membaik dengan sendirinya gitu teman-temannya. Nah, kalau misalkan kalian sudah bisa menerima ke sana teman-temannya, nggak apa-apa nih, di setiap sensasi ini adalah proses pemulihan saya, dan gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis ini sudah tidak berbahaya gitu teman-temannya. Nah, kalau misalkan kalian sudah bisa menerima kenyataan gitu teman-teman, berarti kalian sudah mulai membaik gitu teman-temannya, mentalnya, psikisnya sudah mulai membaik gitu teman-temannya. Oke, lanjut ya, ini dipercepat aja teman-temannya karena videonya sudah mulai panjang. Yang ke-9, sudah bisa berpikir positif dan wajar gitu teman-temannya. Dulu teman-temannya, saat kita masih parah-parahnya dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, ini pengalaman saya, itu nggak pernah bisa berpikir positif ataupun nggak pernah bisa berpikir secara wajar gitu teman-temannya. Ketika ada sensasi teman-temannya, ketika mendengar suara apapun gitu teman-temannya, itu selalu dikait-kaitkan ataupun disangkut pautkan dengan keadaan kita sekarang gitu teman-temannya. Misalkan dengar suara burung ya teman-temannya, dengar suara burung kedasi itu takut, dengar suara ambulan takut gitu teman-temannya, dengan kabar duka takut gitu teman-teman. Nah, itu kalian berarti belum bisa berpikir wajar gitu teman-temannya. Sebenarnya hal-hal sepele seperti itu sebenarnya hal-hal yang wajar teman-temannya. Ada berita duka wajar ya teman-temannya, terus juga ada suara ambulan wajar teman-temannya, terus juga suara burung kedasi wajar bunyinya seperti itu teman-temannya, terus burung hantu wajar juga berbunyi seperti itu gitu teman-temannya. Kalau misalkan dulu teman-temannya itu ketika dengar suara burung, wah ini jangan-jangan ini tanda saya mau mati nih gitu teman-temannya. Dengar berita duka, wah penyakitnya apa ya, jangan-jangan sama nih dengan saya gitu teman-temannya, jangan-jangan nanti saya nih yang mati gitu teman-teman. Biasanya seperti itu teman-temannya, nggak bisa berpikir wajar ataupun berpikir positif gitu teman-temannya. Oke, lanjut ya, yang ke-10, sudah mulai tenang ya teman-temannya dengan kegiatan atau apapun dan tidak terburu-buru gitu teman-temannya. Dulu saya dalam saat terkena gangguan asam GERD anxiety psoriasis itu, dari masa parah-parahnya teman-temannya, itu nggak pernah tenang dalam beraktivitas ataupun berkegiatan. Dulu kan saya dalam tahap latihan gitu teman-teman. Saya itu latihan dari untuk membiasakan gitu teman-temannya. Itu kegiatan apapun itu selalu ingin buru-buru teman-temannya. Latihan jalan kaki teman-teman, ingin buru-buru pulang gitu teman-temannya. Mau terus juga jalan-jalan ke sawah gitu, pengennya cepat pulang gitu teman-temannya. Jadi melakukan hal apapun itu selalu pengen buru-buru gitu teman-teman. Jangankan aktivitas jalan kaki gitu teman-teman, berjemur, jangankan berjemur atau jangankan jalan kaki, dalam sholat saja teman-teman ya, itu saya sering buru-buru gitu teman-teman ya. Jadi pengennya buru-buru gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya, sudah mulai percaya diri. Nah teman-teman ya, kalau misalkan dulunya kalian itu selalu murung ya teman-temannya, nggak mau ngobrol, terus juga nggak mau bersosial teman-teman ya, dan sekarang kalian itu sudah mulai sering keluar rumah, sudah sering ngobrol, sudah sering main ke tetangga gitu teman-teman ya, main sama teman, terus juga sudah
bisa melakukan aktivitas ataupun hobi gitu teman-temannya, berarti kalian itu sudah mulai membaik teman-temannya. Sebenarnya kalian sudah mulai sembuh gitu teman-temannya. Terus juga melakukan aktivitas apapun sudah mulai apa ya, sudah mulai nyaman gitu teman-temannya, walaupun sensasinya masih colak-colek gitu teman-teman. Biasanya kalian itu sudah mulai membaik gitu teman-teman. Nah jadi itu teman-temannya, tanda-tanda kalian itu sudah mulai membaik. Jadi sensasinya sudah mulai berkurang dari medisnya, dari psikisnya itu sensasinya sudah mulai berkurang, ataupun kapasitasnya sudah mulai berkurang, jadi kalian itu berarti sudah dalam tahap fase pemulihan ataupun penyembuhan. Mungkin saja kondisi kalian itu sekarang di 90% ataupun 95% ataupun di dalam 85% 85% gitu teman-temannya. Jadi kalau misalkan sensasinya sudah mulai berkurang, terus juga fisiknya sudah mulai ada tanda-tandanya gitu teman-temannya, berarti kalian harus memahami dan mensyukuri itu teman-temannya, berarti kalian itu sudah mulai tahap pemulihan gitu teman-temannya. Oke teman-temannya, karena ini waktunya udah sore, videonya sudah panjang banget ya teman-temannya, biasanya nggak kuat nih HP saya teman-temannya. Oke teman-temannya, saya akhiri videonya. Dan sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety hipnotis, semoga kalian itu cepat membaik teman-temannya, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya teman-temannya. Semoga cepat kembali lagi, karena saya yakin kalian sangat merindukan hari-hari kalian yang dulu teman-temannya. Dan jangan lupa teman-temannya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety hipnotis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.